Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah Amartur yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Eh, sedikit sedikit pengulangan daripada manasik yang disampaikan di Indonesia jamaah, eh, sekitar 10 menit, dan juga terkait keberangkatan kita ke kota Mekah. Pertama sekali adalah untuk teknis kita, jamaah semua sudah mengumpulkan atau mengeluarkan koper semua. Sudah, alhamdulillah. Bagi jamaah yang belum mengeluarkan, silakan mengeluarkan kopernya dan melaporkan di grup, ya. Tapi sebagian tadi sudah diturunkan oleh petugas. Kemudian insya Allah nanti kita akan berangkat pukul 1 setelah sholat zuhur, dan jamaah nanti di jam setengah 12 silakan makan di resto hotel. Kemudian setelah acara ini nanti silakan bersiap-siap, yang belum mandi silakan mandi, yang belum potong kuku dan memotong kumis dan lainnya yang sudah disampaikan di grup silakan dipotong. Dan insyaallah nanti kita akan berangkat ke Mikot sebelum kita lanjut ke stasiun. Jadi Mikot di Dzulhulaifah memang merupakan program dari travel, sehingga jamaah nanti tahu di mana Mikot Dzulhulaifah yang ada di kota Madinah. Kemudian di Mikot nanti kita akan tidak akan baca niat, kita baca niatnya nanti di stasiun, ya. Baru kita naik dari kereta, kita langsung baca niat nanti, dan tidak mesti di selurusan atau menunggu 5 menit dari naik kereta. Karena fatwa dari Lajnah Daimah, MUI-nya Arab Saudi, manakala orang yang berumrah dia sudah niat untuk berumrah, baru dia naik dari kendaraannya, dia baca niat umrah, maka niatnya sudah dihitung. Tidak mesti dia harus sejajar dengan mikot di mana dia berangkat. Kemudian jamaah untuk umrah nanti kita akan memulai di jam 9, jam 8 atau jam 9 setelah makan malam nanti di hotel, dan koper-koper jamaah nanti akan dibagikan sekitar jam setengah 10. Koper-koper jamaah nanti akan dibawa oleh bis. Dari sini kita naik kereta nanti. Naik kereta, kemudian nanti kita berangkat jam setengah 4 dari stasiun Madinah sampai di kota Mekah, insyaallah nanti perkiraan jam 6 sebelum maghrib, ya. Kita insyaallah nanti sebelum maghrib sudah sampai di hotel, dan jamaah nanti silakan sholat maghrib dan makan malam, kemudian juga sholat isya. Kemungkinan nanti kita akan cepat mulai umrohnya karena kita pakai kereta, dan itu saja untuk teknisnya, ya. Dan untuk umrohnya kita dari hotel nanti akan jalan dari hotel kita di Grand Almasa, kemudian kita akan masuk ke masjid. Tentunya kita akan membaca doa masuk masjid,
Doanya adalah Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Jika jamaah ingin membaca lebih panjang, bacanya adalah a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ya, saya ulangi sekali lagi. A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Nanti saya akan pandu jamaah membacakan doa-doa yang dibacakan ketika umrah. Dimulai nanti dari kita masuk masjid, kemudian tawaf, doa-doanya akan saya bacakan. Kita nanti pakai alat bantu dengar. Setelah itu, setelah kita masuk masjid, kita akan tawaf. Tentunya kita baca doa melihat Ka'bah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Kita akan memulai tawaf kita. Yang pertama, putaran pertama adalah dari Hajar Aswad, sejajar dengan lampu hijau. Dimulai dari Hajar Aswad 7 putaran. Kemudian nanti nyampe kita di Rukun Yamani, kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian diakhiri dengan Hajar Aswad juga selama 7 putaran. Nanti saya akan bacakan doa selama kita bertawaf. Dilanjutkan nanti dengan sholat sunnah di belakang maqam Ibrahim. Tentunya kita baca doa wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan kita akan berdoa setelah sholat 2 rakaat. Dan sholat 2 rakaat nanti dibaca Al-Fatihah, kemudian Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Setelah itu kita minum zam-zam, dan kita akan lanjut untuk sa'i di sofa. Ya, kita tentunya memulai di sofa, membaca abda'u bima bada'allahu bihi inna sofa wal marwata min sya'airillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kita baca nanti 3 kali. Kemudian nanti kita lanjut ke Marwah. Ya, jadi kita mulainya pasti di sofa. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita membaca abda'u bima bada'allahu bihi. Aku memulai sebagaimana Allah menyuruh kita untuk memulai dari sofa, bukan dari Marwah. Nah, kemudian kita lanjut, diakhiri dengan Marwah nantinya di putaran ke-7. Ya. Jamaah, ketika seseorang yang dia berumrah tidak membaca doa atau lupa dia, maka tawaf sa'inya, umrahnya tetap sah. Kalau jamaah nanti atau seandainya tidak membaca doa ketika tawaf, maka umrahnya tetap sah. Yang penting dia muter 7 putaran, kemudian di sa'inya muter 7 putaran. Ketika selesai dari sa'i, apakah umrahnya selesai? Selesai nggak umrahnya? Belum. Umrahnya selesai dengan tahallul. Jadi nanti bapak-bapak tahallul, saya ajak nanti ke barbershop, silakan nanti bapak tahallul. Ibu-ibu tahallulnya seruas jari. Ya, dipotong di kamar saja supaya auratnya tidak kelihatan. Ya. Insya Allah nanti kita akan selesai sekitar jam 12, paling lama jam 1. Ya. Ada yang mau ditanyakan jamaah untuk, ya, silakan Bu. Ketika di miqat, ketika di kereta kita mau baca doa niat labbaik Allahumma umratan,
naik kereta, baca niat, langsung buka, atau sebelum baca niat dibuka cadarnya. Ya. Dan nanti tiket kereta akan saya bagikan di stasiun. Jamaah nanti menunggu di kursi tunggu di stasiun, saya printkan di sana. Atau mungkin dari travel sudah dibagikan. Kemarin apakah sudah dibagikan? Tiket kereta belum ya? Baik, nanti akan dibagikan. Ya, yang belum nanti saya bagikan ya Pak. Intinya Ibu nanti baca atau buka cadarnya ketika di kereta saja ya. Dan baca niat, nanti saya akan ingatkan jamaah untuk baca niat. Labbaik Allahumma umratan. Tanpa ada annya. Kalau yang mau badal, dia membaca labbaik Allahumma umratan an. Tapi sebaiknya niat umrah sendiri tanpa dibadalkan dulu. Nanti umrah selanjutnya di bulan selanjutnya, di tahun berikutnya yang mau umrah, baru jamaah bisa membadalkan. Silakan Bu. Pastinya kalau kita masih dalam keadaan ihram, kita masih dalam keadaan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Aurat jangan sampai dibuka sehingga menyebabkan pahala kita berkurang. Jadi disarankan Ibu untuk tidak membuka auratnya dulu. Silakan ketika setelah tahallul baru dibuka jilbabnya. Jadi yang pertama ya Bu, jangan dibuka dulu karena masih dalam keadaan berihram. Ya. Jelas Bu? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, aurat itu sesama perempuan sama eh, tidak dibolehkan untuk dia apa. Tapi ketika umrah dibolehkan untuk memakai kaos kaki ketika bertawaf dan sa'i untuk perempuan. Ya, yang tidak boleh itu laki-laki. Jadi di, disarankan untuk tidak ini. Apalagi masih berihram. Ya. Aurat itu secara umum tidak boleh ditampakkan secara ini ya, kecuali tidak sengaja. Karena pada dasarnya setiap laki-laki dan perempuan dia memiliki syahwat ya, pada dasarnya. Nanti kan radio pun kita boleh bawa saksi yang ada panduan buat bacaan nanti bawa boleh bawa nanti kalau misalkan dari radio kurang tepat palingnya kita tahu kita baca ini yang ayatnya mungkin kita mengikuti nanti siapa lepaskan kan kita panggilan boleh nggak sih bawa boleh, nggak ada larangan. Dan lebih diutamakan baca doa sendiri. Karena kenapa? Orang yang dia baca doa sendiri itu, dia pikirannya lebih fokus. Pertama. Kemudian, dia tahu apa yang dia baca. Orang yang dia baca doa sendiri, pasti dia sebelum dia baca doa, dia sudah baca apa yang ingin dibacanya nanti ketika beribadah. Doa-doa itu lebih baik dihafal sendiri, tanpa membaca di buku. Karena doa-doa tersebut dia akan lebih masuk di dalam hati kita ketika kita baca hafalan. Nah, makanya jamaah nanti ketika di kereta, selain jamaah nanti memperbanyak baca talbiyah, dimulai untuk membaca doa yang ada di buku.
Baik itu doa yang ada di Al-Quran, kemudian ada di hadis, dibaca dan dibaca artinya. Karena kenapa? Banyak jamaah itu dia tidak tahu apa yang dibaca, sehingga dia hanya fokus ke Ka'bah saja. Dia cuma fokus dengan visual Ka'bah. Inti daripada apa yang dia minta itu tidak khusyuk dia. Semakin khusyuk orang membaca doa, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin melihat orang tersebut, hamba tersebut dia fokus terhadap Allah Subhanahu wa taala. Utamanya adalah ketika meminta ampunan dosa-dosa yang telah lalu. Maka itu sangat-sangat saya sarankan, terutama doa di dalam Al-Qur'an, doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana, kemudian doanya Nabi Ibrahim. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana wa taqabbal du'a. Doa itu diulang-ulang jemaah. Jangan cuma sekali saja, diulang-ulang, dan doa meminta ampunan. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfirudz dzunuba illa anta faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Kemudian doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Artinya, ya Allah, Engkau adalah Rabbku, aku adalah hambamu, aku berada di dalam perjanjian denganmu, wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, semampu aku ya Allah. Artinya kita berbuat ketaatan semampu kita yang patut dihindari dengan kemampuan yang semua kemampuan kita adalah menghindari dari perbuatan yang mungkar. Kalau beribadah ketaatan semampu kita, ya. Artinya bukan malah menghitung-hitung ya, tapi kalau kita tidak mampu dengan kemampuan kita beribadah, misalnya sholat malam tidak mampu 2 jam, ya setengah jam saja sesuai dengan kondisi fisik kita. Maksudnya seperti itu. Mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan yang aku kerjakan. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Aku menyadari bahwasanya nikmatmu sudah banyak terhadapku. Wa abu'u bi dzambi, tapi dan aku juga menyadari bahwasanya dosaku banyak terhadap Engkau ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah, fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Sungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Jadi doa Sayyidul Istighfar, nanti kalau jamaah tidak ingin doa bersama-sama, silakan baca sendiri. Silakan diulang-ulang sendiri. Dan kalau mau berdoa ketika tawaf dengan bahasa Indonesia, silakan berdoa masing-masing dengan bahasa Indonesia. Tapi nanti biasanya saya ketika bimbing jamaah, selesai sholat 2 rakaat, nanti biasanya akan saya beri kesempatan jamaah 10 menit untuk doa masing-masing yang punya keinginan. Tentu setiap orang ada keinginan. Tidak mungkin satu hajat orang ingin berdoa. Kita cari nanti tempat yang bagus, dan nanti setelah itu baru kita akan melanjutkan sa'i. Tentunya nanti kita akan foto bersama, atau nanti jamaah yang ingin dibantu untuk foto, saya akan bantu. Jelas Bu, ada yang mau ditanya lagi? Mungkin ada yang perlu nanti kalau belum ini
di Japri aja ya, Bu. Ya. Tas yang ini dibolehkan selama isinya tidak terlalu banyak. Tapi saya sarankan untuk tidak banyak bawa barang. Kalau ada tas kecil, bawa tas kecil aja. Karena merepotkan juga, memberatkan juga. Tapi tas yang kecil ini, yang selempang ini dibolehkan masuk ke Masjidil Haram. Iya. Enggak. Kalau tas, dia tidak termasuk dari larangan jahitan. Karena dia yang termasuk itu, dia bukan pakaian tas itu. Jelas, Bu? Ada lagi? Sudah? Oke. Sekarang jamaah bersiap-siap untuk yang belum mandi, mandi. Kemudian yang mau berbelanja, ada yang mau dibeli, silakan. Dan nanti jam 12 bus sudah di depan hotel. Yang mau sholat zuhur nanti silahkan ditaruh barangnya di bis dan sholatnya jangan lupa dijamak. Zuhur 4 rakaat, asar 2 rakaat, jamak qashar. Baik, langsung nanti dijamak ya. Tidak perlu sholat mayit dulu. Langsung saja. Ada lagi? Ya. Kemudian barang-barang jamaah diperhatikan lagi di kamar, charger, sabun. Satu lagi handuk hotel jangan sampai ke bawah ya. Karena kemarin saya bawa jamaah handuknya dibawa ke Madinah. Apalagi bantal jangan dibawa. Kalau sabun hotel isinya boleh dibawa. Ya. Ya. Botolnya jangan dibawa ya. Ya, baik. Oke, coba ya kiri. Baterainya aja ya, nanti biar bisa saya balikin. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.